Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita selalu dilimpahkan ilmu yang bermanfaat dan selalu diberikan kesehatan dan selalu diberikan semangat untuk kuliah. Baiklah, tidak memperpanjang mukadimah, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Felix Irwan, Sita Aisyah, Yuni Atri, Khairul Amri, dan saya sendiri Beni Haryanto akan mempresentasikan materi dari kelompok kami, yaitu positive emotion. Baiklah, saya akan memulai mempresentasikannya. Emosi adalah perasaan intens yang ditujukan kepada seseorang atau sesuatu, terhadap seseorang atau suatu kejadian. Kata emosi berasal dari bahasa Prancis emotion, dari émouvoir, kegembiraan, dari bahasa Latin émouvoir, dari varian X, luar, dan mover, bergerak. Emosi pada dasarnya adalah dorongan untuk bertindak. Biasanya emosi merupakan reaksi terhadap rangsangan dari luar dan dalam diri. Arti kata ini menyiratkan bahwa kecenderungan bertindak merupakan hal mutlak dalam emosi. Emosi dapat ditunjukkan ketika merasa senang mengenai sesuatu, marah kepada seseorang, ataupun takut terhadap sesuatu. Kebanyakan ahli yakin bahwa emosi lebih cepat berlalu daripada suasana hati. Menurut William James dan Carl Lange 2015, emosi adalah penghayatan seseorang akan pola perubahan fisiologi tubuhnya dalam menanggapi peristiwa penting dalam kehidupannya, yaitu peristiwa yang akan memberikan dampak besar terhadap kesejahteraannya atau berpotensi menimbulkan perubahan besar di dalam dunianya. Menurut Daniel Goleman 2002, dia mengatakan emosi merujuk pada suatu perasaan dan pikiran yang khas, suatu keadaan biologis dan psikologis, dan serangkaian kecenderungan untuk bertindak. Menurut Lazarus, emosi-emosi yang terdapat pada seorang individu yaitu yang pertama, anger atau marah, yang kedua, anxiety atau cemas, yang ketiga, rage atau takut, yang keempat, jealousy atau perasaan bersalah, lalu shame yang berarti malu, disgust yang berarti jijik, happiness yang berarti gembira,
pride yang berarti bangga, love yang berarti kasih sayang, hope yang berarti harapan, dan compassion yang berarti kasihan. Lalu berikutnya ada mood. Mood adalah suatu keterbangkitan emosi yang tidak tertuju pada objek spesifik, melainkan pada situasi umum kehidupan seseorang. Mood juga dikatakan penghayatan emosional seseorang tentang dunianya. Lalu mood berlangsung lebih lama dan tidak tertuju pada objek spesifik. Emosi berlangsung lebih singkat, tertuju pada objek spesifik. Lalu berikutnya ada persepsi. Emosi selalu didahului oleh persepsi akan adanya potensi perubahan signifikan dalam dunia si pribadi, yaitu perubahan yang dapat memiliki dampak besar terhadap kesejahteraan. Persepsi yang sifatnya langsung, yaitu tanpa harus disertai oleh proses berpikir, sedangkan persepsi tidak langsung harus disertai dengan proses berpikir. Perubahan fisiologis. Persepsi langsung tentang adanya peristiwa penting bagi si pribadi akan memicu perubahan fisiologis. Tubuh langsung bereaksi terhadap peristiwa penting tersebut dan langsung menyiapkan diri untuk melakukan tindakan yang dianggap tepat untuk menghadapi situasi tersebut dengan cara mengaktifkan sistem saraf pusat dan sistem endokrin yang pada akhirnya mengubah fisiologi seperti jantung berdebar, keringat dingin, dan lain-lain. Bersamaan dengan pola perubahan fisiologis, terjadi munculnya aneka emosi, dan tubuh juga menunjukkan perubahan non-fisiologis yang penting, misalnya ekspresi wajah, gestur, dan gerak tubuh. Contohnya tuh senyum, dan wajah berkerut, dan lain-lain. Tubuh sangatlah ekspresif mengkomunikasikan apa yang sedang terjadi pada seseorang dan emosi yang menyertainya. Seseorang yang memiliki empati yang tinggi dan juga pelatihan yang mendalam tentang keterampilan observasi akan dapat turut merasakan emosi seseorang dan mendapat pemahaman atau insight tentang apa yang sedang terjadi pada diri seseorang. Perubahan fisiologis terjadi secara otomatis dan berlangsung sangat cepat, sehingga tidak banyak orang menyadari ketergugahan fisiologis ini, sampai ketergugahan ini sudah jauh. Lalu berikutnya perubahan fisiologis saat emosi, seperti reaksi elektris pada kulit, meningkat bila terpesona, peredaran darah bertambah cepat ketika sedang marah, denyut jantung bertambah cepat bila sedang terkejut, pupil mata membesar bila sakit atau marah, lalu liur monjering bila takut dan tegang, bulu roma berdiri bila takut. Otot, ketegangan dan ketakutan menyebabkan otot menegang dan bergetar. Komposisi darah akan pucat berubah dalam keadaan emosional karena kelenjar-kelenjar lebih aktif. Selanjutnya yaitu emosi memotivasi tindakan. Bersamaan dengan tergugahnya fisiologis, muncul satu dorongan urgens untuk melakukan sesuatu yang spesifik terkait dengan perubahan fisiologis tersebut. Misalnya ketika kita takut, kita bakalan refleks lari ataupun bergerak. Karena ketergunggahan fisiologis mendasari emosi bersifat otomatis, langsung ataupun spontan, maka hal ini juga mendorong terjadinya tindakan secara langsung dan spontan juga gitu. Kemampuan ini dapat dilakukan dengan latihan dan pengalaman yang telah ada. Orang yang melatih diri mengendalikan dorongan mereka dapat merasakan sense of urgency yang kuat. Ketika emosi mereka tergugah secara kuat, mereka tidak mewujudkan dorongan ini dalam perilaku. Perubahan fisiologis tubuh dan sense of urgency untuk melakukan sesuatu adalah asal muasal menghayatannya emosi. Selanjutnya yaitu feeling. Emosi sebagai ketergugahan fisiologis dan urgens untuk bertindak dapat berlangsung secara otomatis tanpa disadari, dan kadangkala seseorang baru menyadari dia emosi ketika setelah
setelah terjadi kegentingan gitu. Kegentingan tuh berlalu, baru dia sadar kalau kemarahan dia tuh terjadi secara urgens gitu. Menurut Damasio Anthony R. 1999, saat emosi telah menjadi pengalaman sadar, emosi itu ditransformasikan menjadi feeling. Hanya manusia yang menyadari emosi, memikirkan emosi, dan bisa mempunyai emosi. Dengan kemampuan menyadari emosi inilah yang membuat manusia bisa merasakan feeling gitu. Feeling ini tidak sekedar mempunyai fungsi pelintasan, tetapi juga fungsi trasendensi, yaitu melampaui batas-batas program biologis menjadi berbagai peristiwa hidup. Manusia menjadi bermakna. Feeling memberikan kualitas maupun yang tidak akan sama dengan hewan. Contohnya, hewan merasakan birahi tetapi tidak merasakan cinta. Selanjutnya kita masuk pada emosi negatif. Apa itu emosi negatif? Emosi negatif merupakan mekanisme bagi responsivitas manusia pada ancaman kesejahteraan diri dan dunianya. Lingkungannya terancam gitu, sehingga responsivitas itu membuat dia berusaha dengan cepat dan maksimal untuk menyelamatkan diri dan mempertahankan dirinya dari dunia ini. Tanpa emosi negatif dan beserta kebangkitan fisiologisnya, maka sulit dibayangkan manusia akan memiliki responsivitas yang bagaimana untuk mempertahankan diri dan keselamatannya. Nah, di sini kita perlu pelajari adalah alasan kenapa perlunya emosi negatif. Orang selalu menganggap emosi negatif itu nggak perlu. Sebenarnya emosi negatif itu merupakan satu hal yang perlu bagi kehidupan manusia. Kenapa emosi negatif itu perlu? Alasan yang pertama, yaitu emosi negatif memberi kita tandingan dari emosi positif. Tanpa emosi negatif, maka emosi positif kita tidak akan pernah rasakan. Kalau kita tidak pernah merasakan susah, kita juga tidak akan pernah merasakan kebaikan. Jadi kalau kita tidak pernah rasa emosi negatif, kita tidak akan merasakan emosi positif. Yang kedua, emosi negatif melayani tujuan evolusi, yaitu mendorong kita untuk bertindak dengan cara meningkatkan peluang kita untuk bertahan hidup dan membantu kita bertumbuh dan berkembang sebagai manusia. Jadi emosi negatif itu sebagai pemicu bagi kehidupan manusia untuk menjadi lebih baik lagi. Lalu emosi negatif itu berfokus pada apa? Fokus emosi negatif adalah pada penyempitan atensi. Dalam menjalankan tugasnya untuk menjadi manusia yang responsif dan bertindak optimal, terutama saat menghadapi ancaman, emosi negatif bergerak dengan cara menyempitkan atensi atau perhatian, sehingga kita berfokus benar-benar pada permasalahan yang ada di depan kita. Atensi kita tidak terpecah pada atensi lainnya. Misalnya contoh, saat kita pulang kerja di rumah, di jalan mobil kita nyenggol, lalu kita menjadi emosi. Dalam pikiran kita sepanjang jalan, aduh mobil ini nyenggol, aduh mobil ini nyenggol. Ketika ada teman lewat, kita seringkali lengah. Atau sampai ke rumah, kita nemuin anak, nemuin istri kita. Pada saat anak kita lewat depan kita, papi main yuk. Ketika emosi negatif ada, kita anggap, aduh aku mau istirahat kok dia ganggu. Karena pikiran kita hanya berfokus pada masalah tersebut. Lalu dengan atensi tersebut kita menjadi fokus pada dunia kita aja, kita mengabaikan dunia lainnya. Itu yang terjadi dalam emosi negatif. Bila emosi negatif dialami tidak cukup kuat, penyempitan atensi atau pemusatan daya tidak memadai. Misalnya kalau bad mood dikit, ya pulang masih ada mancing buat gembira, ya dia akan itu. Tapi emosi negatif tersebut juga bisa buat orang gagal untuk menyelesaikan masalah. Misalnya contoh emosi negatif yang buat gagal, ketika kita nganggap remeh terhadap satu ujian, maka kita gagal fokus. Atau ketakutan terhadap satu ujian, maka kita bisa gagal untuk ujian tersebut. Kondisi sebaliknya, bila emosi
berlebihan dan tidak lagi proporsional, maka penyempitan atensi itu berlebihan pula. Sehingga orang bukan berfokus, melainkan merasa terancam dan dihantui oleh masalah. Hidupnya merasa takut terus. Atensi yang terlalu sempit atau penumpukan energi yang berlebihan akan menimbulkan ketegangan, sehingga tidak membantu lagi dalam penyelesaian masalah dan dapat mengakibatkan kegagalan. Jadi kita boleh punya emosi negatif, tapi ingat, batasan perlu diperhatikan sehingga kita tidak menjadi merasa satu yang tercekam. Emosi negatif sebenarnya mempunyai hal yang penting juga. Bila emosi negatif proporsional dan diselingi dengan emosi positif, jadi ada negatif, ada positif yang saling bangun satu sama lain, maka emosi tersebut akan membawa kebaikan. Tetapi apabila emosi negatif tidak proporsional dan jarang disertai emosi positif, kegembiraan atau lainnya, efeknya akan menjadi destruktif, baik bagi dirinya sendiri, baik bagi relasi di keluarga, di pekerjaan dan lainnya, maupun kemampuan untuk berpikir dan memutuskan apa yang harus aku lakukan untuk penyelesaian masalah. Selanjutnya kita melihat, setelah kita melihat emosi negatif, kita lihat apa itu emosi positif. Emosi positif atau emosi menyenangkan yaitu emosi yang menimbulkan perasaan positif pada orang yang mengalaminya. Contohnya jatuh cinta, sayang, senang, gembira, kagum, dan sebagainya. Hal-hal yang memancing suatu ekspresi positif. Emosi positif muncul dari anggitan terhadap stimulus lingkungan yang sesuai atau sama dengan tujuan, sehingga stimulus itu dinilai mendukung pencapaian tujuan individu. Jadi saya punya tujuan, ternyata apa yang saya harapkan tercapai. Itu menjadikan emosi positif. Emosi positif merupakan mekanisme internal untuk mendorong manusia mengulangi suatu tingkah laku yang pernah memberikan efek positif. Misalnya, kita merasakan kasih sayang karena kita memberi hadiah, kita ingin ulangin lagi untuk melakukan itu. Ataupun kita ulang tahun dapat hadiah, kita ingin rasanya ulang tahun terus menerus. Emosi positif adalah mekanisme internal manusia agar mendekati situasi atau objek yang memberikan dampak positif bagi dirinya sendiri. Baiklah, selanjutnya kita masuk the broaden and build theory of positive emotion, atau yang artinya adalah memperlebar dan membangun teori emosi positif. Emosi positif banyak mengalami pencerahan sejak lahir temuan ilmiah karya Bara Fredrickson yang merupakan lulusan University of North Carolina, Amerika Serikat, dengan judul The Broaden and Build Theory of Positive Emotion. Teori ini menyatakan bahwa emosi positif memiliki fungsi penting bagi evolusi manusia untuk menuju pada kebahagiaan, yaitu dengan menggerakkan manusia menginvestasikan sumber daya yang dimilikinya saat ini dengan membangun sesuatu yang lebih baik yang akan memiliki nilai yang sangat bermanfaat bagi masa depannya. Nilai yang bermanfaat itu bisa dia sadari maupun tidak dia sadari untuk menjadi sesuatu yang lebih baik dan memiliki harga. Nah, teori ini sangat bermanfaat bagi manusia dalam memikirkan langkah-langkah untuk mencapai positive emotion. Selanjutnya kita pelajari mengenai broadening atau melebarkan. Emosi positif menjalankan fungsinya untuk mekanisme broaden atau melebarkan dan membangun. Emosi negatif fungsinya untuk menyempitkan atensi manusia agar terfokus pada masalah yang dihadapinya. Emosi positif memperlebar atensi, membuka hati, membuka pikiran pada berbagai kemungkinan dan mengundang diri untuk melakukan suatu eksplorasi yang kreatif. Jadi ketika ada emosi positif, maka akan eksplorasi akan ada dan muncul suatu ide-ide yang baru dan kreatif. Baik, kita mencoba membedakan antara emosi positif dan emosi negatif. Apa yang sangat digerakkan oleh emosi positif, apa yang sangat digerakkan oleh emosi negatif.
Ketika emosi negatif, maka atensinya menyempit dan terfokus. Ketika emosi positif, atensi melebar dan terbuka. Emosi negatif membuat hati dan pikiran, perasaan, dan segala energi terfokus pada masalah. Emosi positif membuat hati dan pikiran terbuka terhadap berbagai nuansa realitas dan potensi untuk kreatif. Emosi negatif cenderung bersifat narsistik, yaitu berpusat pada diri sendiri, fokus pada diri sendiri, dan tidak peka terhadap orang lain. Sedangkan emosi positif membuat orang itu terbuka terhadap orang lain dan menjadi lebih peka terhadap orang lain. Emosi negatif membuat dunianya menjadi sempit, seperti ada pemisahan diri antara dirinya maupun orang lain. Sedangkan pada emosi positif, dunia menjadi luas, lebar, lega, dan orang dapat menghayati diri bagian dari kebersamaan orang lain dan menghayati kebersatuan dengan realitas. Ketika emosi positif, orang merasa gembira ketika ada orang lain. Emosi negatif itu buat orang merasa sesuatu yang jauh daripada orang lain, tidak nyaman. Emosi negatif membuat orang cenderung defensif, membela diri. Emosi positif membuat orang cenderung kreatif. Emosi negatif memobilisasi sumber daya yang dimiliki untuk penyelesaian satu masalah. Jadi masalahnya hanya satu yang difokuskan. Sedangkan emosi positif memobilisasi sumber daya yang dimiliki untuk membangun berbagai aset pengetahuan, keterampilan, sikap, relasi yang akan bermanfaat pada masa yang akan datang. Nah, perbedaan ini dapat kita lihat akan manfaat emosi negatif, akan manfaat dari emosi positif. Emosi positif menggerakkan kita untuk membangun sumber daya yang hasilnya akan membawa kita ke tingkat yang lebih baik dari sebelumnya. Emosi positif bukan sekedar mekanisme mempertahankan kesejahteraan, melainkan meningkatkannya. Emosi positif adalah prasyarat untuk pertumbuhan dan flourishing. Berikutnya, emosi positif bukan sekedar pertanda well-being atau functioning, tetapi emosi positif juga membangun well-being atau functioning. Emosi positif bukan sekedar mendorong kita mendekati atau approach behavior, sumber interaksi positif dan mengulangi tingkah laku tertentu. Emosi positif juga membangun pola perilaku dan pola relasi yang akan berdampak besar terhadap kebahagiaan si pribadi dalam jangka panjang. Barbara Fredrickson menyatakan emosi positif melawan emosi negatif itu 3:1, sehingga seseorang bisa mengalami flourish. Dengan demikian, maka pribadi tersebut akan jauh lebih sering melakukan building atau oleh emosi positif daripada defensif atau oleh emosi negatif. Hal ini akan mentransformasi diri menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Emosi positif adalah salah satu pertanda penting hidup yang eudaimonik atau bahagia dan sejahtera. Baiklah, ini dari slide sebelum. Kita dapat lihat bahwa emosi adalah pemicu dan emosi yang depresiasi. Lalu setelah mengolah dari dalam diri, maka timbul suatu dorongan untuk melakukan sesuatu. Dan akhirnya ada suatu hal yang terbangun dari manusia tersebut. Sebagai contohnya, orang merasa sukacita karena dia merasa aman dalam lingkungannya dan memperoleh kemajuan. Lalu setelah merasa sukacita itu timbullah dorongan untuk bermain dan berkreasi. Dan akhirnya timbul dari dalam diri individu tersebut suatu keterampilan baru. Untuk selanjutnya bisa dipelajari dari slide yang kami berikan. Yang terakhir,
Pembagian emosi positif menurut waktu. Ini disusun oleh Martin Seligman. Emosi positif dibagi menjadi emosi positif pada masa lalu. Dia membahas mengenai positif itu mengenai forgiveness, memaafkan seseorang, ataupun gratitude, yaitu bersyukur atas apa yang telah diterimanya pada masa lalu, apa yang telah dilakukannya pada masa lalu, ataupun segala kelancaran yang telah dilewatinya. Itulah emosi pada masa lalu. Lalu emosi pada masa sekarang, yaitu mindfulness dan flow. Yang terakhir adalah emosi tentang masa depan, yaitu optimisme dan hope atau harapan. Nah, inilah teman-teman, kami membahas mengenai emosi positif dan emosi negatif. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa emosi negatif maupun emosi positif masing-masing memiliki fungsinya. Nah, tinggal kita berpikir bagaimana cara kita mengkontrol emosi negatif dan juga kita mampu untuk membangun emosi positif sehingga ada keseimbangan di antara semua itu dan kita memiliki kehidupan yang lebih baik. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video ini. Terima kasih pada Bu Rini yang telah memberi kesempatan pada kami. Untuk selanjutnya kami persilakan teman-teman apabila ada ingin bertanya ataupun menyampaikan sesuatu masukan bagi kami terima dengan terbuka. Terima kasih.